Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukru lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'da. Yang terhormat para alim, para ulama, wabil khusus Dzurriyyatir Rasul, Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Habib Soleh bin Talib bin Muhsin Al-Atas Al-Habib Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Hussein Al-Habsyi, Al-Habib Bakir bin Umar Al-Sigam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah ila yaumil akhirah mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sering bersama-sama dengan anak cucunya dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Syekhul Mukarram Bapak Kiai Gus Afid Tobroni selaku pengasuh Pondok Pesantren Miftahur Rahman Baru Jati, Kecamatan Salem. Yang terhormat Syekhul Mukarram Bapak Kiai Haji Amin Mashhudi selaku pengasuh Pondok Pesantren Darun Najat Tegal Mundik, Kecamatan Bumiayu, dan seluruh para alim ulama, tokoh agama se-Desa Banjarsari yang kami muliakan. Semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Keluarga besar Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan, khususil khusus Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Hidayatullah Alawi Yunus beserta keluarga yang kami muliakan, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Pejabat pemerintah baik sipil atau militer, dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa, khususil khusus Bapak Armas SPD selaku Kepala Desa Banjarsari yang kami hormati, semoga Allah muliakan. Pengurus ranting Jam'iyah Nahdlatul Ulama Banjarsari, pengurus ranting Muslimat Fatayat NU Banjarsari, pengurus ranting Gerakan Pemuda Ansor Desa Banjarsari, pengurus ranting Barisan Serbaguna Desa Banjarsari yang kami hormati dan kami banggakan, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Jajaran panitia penyelenggara dan sahabat-sahabat alumni Pondok Pesantren Hidayatus Sibyan yang kami muliakan, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Santriyin santriyah dari mana saja sebagai pewaris ulama, ja'alana Allah wa iyyakum minas sholihin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak semuanya selaku tamu undangan, semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin.
Segala bentuk puji dan syukur milik Allah. Salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selebihnya kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada permulaan bulan yang mulia ini kita bisa bertemu muka, bersatu padu, bersilaturahmi di tempat yang mulia, dalam acara yang mulia, mengagungkan hamba Allah yang mulia, memuliakan hamba Allah yang termulia. Mudah-mudahan kita semua ternilai manusia-manusia yang mulia di hadapan dan Allah yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Sebagai permulaan atau pembuka dalam rangkaian acara peringatan Miladun Nabi ini, marilah kita bersama-sama mengungkapkan rasa cinta ta'zim kita kepadanya, mencurahkan rasa rindu kita kepadanya dengan bacaan sholawat. Getarkan dalam hati kita masing-masing bahwa kita manusia-manusia yang betul-betul, yang sangat-sangat dan sangat membutuhkan pembelaannya, membutuhkan pertolongannya di hadapan pengadilan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha bijaksana dengan pertolongan syafaatnya. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, ya Rasulullah ishfa' lana yawma ma yanfa'u malun wa la banun. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih disampaikan. Berlanjut dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran beserta sholawat dan insya Allah akan dibacakan oleh Al-Ustaz Muhammad Asikin. Waktunya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nagrag gus muka toker. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa qad khalat min qablihi rusul. Wa ma Muhammadun illa rasul. Illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Afa'in mata aw qatilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra syai'an. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وسيجزي الله الشاكرين. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. أفإن
وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤتيه منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤتيه منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين والله يحب الصابرين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة الله سلام الله على طه
Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bad ya Allah bi ahlil bad ya Allah Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Ilahina tilawakshif jami'ani yadi washrif magaida ila wartuf bi ahlil bad ya Allah bi ahlil bad ya Allah Salatullah salamullah ala Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah Akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga bernilai ibadah dan membawa berkah, amin ya rabbal alamin. Dilanjut dengan penyampaian sambutan panitia penyelenggara yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Zainal Muttaqin. Kepada beliau dipersilakan. Sallallahu Nabi Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratul kiram al-mukarramun, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, bil khusus Syekhina wa Syekhuna al-Mukarram Al-Habib Saleh bin Thalib Al-Atas. Yang kedua Al-Habib Hussein bin Isam As-Sagaf. Juga tidak ketinggalan Al-Habib Bakir bin Umar As-Sagaf. Adik-adik santri, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik dan hidayah pada kita sekalian, sehingga alhamdulillah di dalam kesempatan yang baik ini kita masih diberi umur panjang sehingga kita bisa berkumpul di majelis Rasulullah atau di pondok pesantren Hidayatus Sibyan dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpah curahkan pada baginda kita, Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali hari ini kita sedunia yang paling beruntung. Mudah-mudahan iya. Kenapa demikian? Karena tepat pada hari Ahad atau hari Minggu jatuhlah tanggal 1 Rabiul Awal, yang artinya di bulan dan tanggal pertama ini kita di Banjarsari mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang barangkali di tempat-tempat lain itu belum. Kenapa demikian? Karena Indonesia ini merupakan wilayah timur. Nun jauh di timur sana itu adalah negeri Jepang. Konon katanya Islamnya belum banyak, kurang lebih hanya sekitar 10% pun belum. Geser sedikit ke sebelah barat yaitu Indonesia, dan geser lagi ke barat yaitu Timur Tengah. Jadi kurang Arab tapi helaan ku orang Pak. Jadi orang Madinah, orang Mekah tanggalnya tapi helaan ku orang, sehingga orang anu pertama memperingati kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang hadir di sini maupun yang tidak hadir
sepanjang masih satu keyakinan, satu akidah, satu agama, yaitu agama Islam, kita nanti di arah masyar akan berkumpul mendapatkan syafaat beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Saya cerita pendek sekilas, Pak. Peringatan Maulid ini memang agak sulit untuk tahun-tahun sekarang. Kenapa sulit? Karena kita bersamaan dengan hadirnya penyakit corona. Hari pertama saja kita melakukan komunikasi dengan Pak Camat, dengan Pak Kades, dengan Pak Kapolsek. Mereka bungkam 1000 bahasa. Pada prinsipnya mereka tidak melarang pengajian, tetapi melarang kerumunan. Hari kedua atau hari berikutnya saya coba telepon ke Pak Kapolsek, karena kebetulan teman Muspika itu adalah teman-teman saya. Kenapa dikatakan teman? Kedengarannya sok akrab gitu ya Pak. Karena dulu waktu jadi kepala desa bareng dengan saya, bareng disumpah, bareng diangkat, bareng dilantik, dan bareng melaksanakan tugas. Juga tidak menjawab apa-apa. Jadi singkat kata, kerumunan ini bukan pengajian Pak, ada salah paham gitu ya. Kerumunan ini dilarang oleh pemerintah. Kemudian saya jabarkan, saya babar luaskan, saya ceritakan panjang. Untuk Banjarsari hakul yakin tidak ada penyebaran COVID. Beliau bertanya dasarnya apa? Karena orang Banjarsari setiap hari dari mulai Senin sampai ketemu Senin lagi, dari siang sampai malam lagi, selalu membacakan sholawat khomsah dan sholawat syifa. Biasa untuk dibaca lekom 1 dan seterusnya, dan sholawat syifa. Tapi bagi membaca lawan utara macam insya Allah keserah ulahnya. Makanya aku udah tolbu baca sholawat lekom 1 putih biha harul wabahil hatimah al-Mustafa wal Murtadha wa ibnahuma wal Fatimah. Terus karena kita mempunyai orang 5 yang akan melindungi orang yang selalu bersolawat itu, insya Allah COVID-19 terlewat dari Banjarsari. Mudah-mudahan se-Indonesia terlewat juga kalau orang Indonesia sering membacakan sholawat itu. Atau Allahumma sholli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa syifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bebas penyakit apapun. Makanya Ibu jangan takut, jangan gentar, serahkan kepada Allah. Sebagai syariatnya kita selalu membaca sholawat itu. Mereka sendiri Pak setelah kuring ngebahas edan, tapi tetap tidak mengizinkan. Di satu sisi secara aturan pemerintah tidak mengizinkan Pak. Kuring untuk jengkel karena memang mereka sedang bertugas di pemerintahan. Tapi di sisi lain sebagai sahabat bingung. Ngizinkan mamual geus laksanakeun secara tradisional Pak. Karena jadi secara tradisional memang Islam tidak neko-neko gitu loh. Untuk kayak di gereja mau kan ada gitar, jarang-jarang macam-macam. Islam nggak setia baik. Jadi mereka mengizinkan tidak, melarang pun tidak. Melarang itu hanya kerumunan, pengajian dan nama tidak larang.
saya ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang saya hormati, seiring pula dengan perjalanan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, di Simpuri sedang menghadapi musibah. Alhamdulillah hari ini sudah terlewati 2 hari. Jadi tepat pada Jumat Kliwon, Ananda Hajah Robiatul Wahdaniyah atau istrina Kiai Haji Hidayatullah Alawi melahirkan, namun anaknya tidak selamat, alias meninggal dunia. Tepat pada jam 9, kurang lebih jam 9 lah. Selesai dimakamkan jam 11 di Lebak Salak. Kuring pun ikut tatanen, karena menurut kepercayaan orang-orang yang memiliki aliran gelap atau aliran hitam, sok dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk sesuatu hal. Karena kuring henteu menganut karena aliran gelap, sehingga untuk naon nanti apa. Namun pada hari ini saya minta doanya, karena Ananda masih terbaring sakit di rumah, mohon diberi kesabaran serta cepat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, itu saja yang bisa kami sampaikan. Namun saya minta, mari kita pererat ukhuwah Islamiyah, pererat hubungan silaturahim, baik itu saya dengan bapak-bapak atau bapak-bapak dengan saya. Pada prinsipnya kita saling mengingatkan, karena manusia tidak punya kesempurnaan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga bisa dipahami dan dimaklumi. Amin ya rabbal alamin. Berlanjut dengan penyampaian Mau'izatul Hasanah dalam rangka peringatan Miladun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk penyampaian Mau'izatul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Syekhuna Al-Mukarram Bapak Kiai Gus Okin Tobroni, pengasuh pondok pesantren Miftahul Rahman Barujati, Kecamatan Saleh. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad wa ala ولا
صل على نبي محمد. صل عليه. صل على نبي محمد. أفضلكم جميعا تحية الإسلام، تحية مباركة، تحية من رب السماوات والأراضي، فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله حق حمده ونشكره حق شكره ونستغفره ونتوب إليه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. نصلي ونسلم على رسول الله سيد السادة وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم المعاد. Khadratul mukarramin al-muhtaramin, ulama'ana, para alim, para kiai, para habaib, bil khusus pengasuh pesantren Hidayatus Sibyan sekaligus muassis pendiri pesantren, mata'anallahu bituli hayatihim, amin. Amin. Jajaran para alumnus pondok pesantren yang hadir di tempat ini, di pesantren tercinta ini, yang saya doakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirul hadirat yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu dari profesi dan apapun titipan Allah yang melekat di pribadinya masing-masing. Untuk semuanya, rahmatullah alaikum wa maghfiratuhu ajma'in, amin. Kondisi hari ini dalam konteks kekinian dan kedisnian, Allah memberi sebuah peluang besar untuk semua anak negeri mencetak dirinya dengan sadar ataupun tidak, terpaksa ataupun tidak, agar seluruh hamba yang mau berkontemplasi dengan suasana dan kondisi hari ini, sekali lagi dalam konteks kekinian dan konteks kedisnian, ini adalah peluang untuk diri kita mencetak diri kita masing-masing menjadi seorang pahlawan. Karena pahlawan hadir, pahlawan ada, bukan dibentuk oleh kenyamanan. Pahlawan hadir dan ada tidak pernah terjadi dengan sendirinya tanpa himpitan-himpitan, bahkan pertarungan-pertarungan dalam membersamai zaman.
wassalam dulu. Bahaya. Alhamdulillah kita dihadiri guru kita, kiai kita, Abah Kiai dari Darun Najah. Tegal Mondi keluarga. Mudah-mudahan Allah anugerahkan usia yang panjang dan barokah. Kembali karena kepahlawanan dan seorang pahlawan itu tidak tercipta sendiri dan tidak hadir sendiri. Selain takwin, pembentukan pribadi dan mampu membentuk dirinya adalah ketika situasi dan kondisi mengharuskan dia harus menjadi seorang pahlawan. Dan hari ini baik dalam konteks global, regional, nasional maupun lokal, kita diberi anugerah oleh Allah dengan sebuah kejadian dan sebuah konon kabarnya ini penyakit yang saya tidak yakin 100%. Ini adalah bagian daripada tadbir Allah untuk supaya kita mampu mencetak diri kita sebagai pahlawan. Sengaja saya bicara seperti ini karena saya muda dan saya diminta oleh Kang Haji Mudirul Ma'had saat itu terutama untuk bicara dengan para alumninya katanya. Masyarakat malah ngilu kan, daek itu kenaikan. Kayak alumni aja di mana sih alumni itu kemarin nanti? Oh iya. Ngobrol tadi alumni, ada pantas sih ngomong ke alumni itu dah. Jelas pasantren itu. Jadi ke ngaji di kiai ka santri, lain kiai ka masyarakat. Dan kalau melihat dari sisi ini, dalam perspektif bicara kepahlawanan, maka orang hanya terbagi 3. Silahkan bersepakat atau tidak bersepakat, ini bukan Quran ya, bukan hadis, tetapi ini analisa saya dari melihat karakter orang per orang ketika kita bicara tentang kepahlawanan itu. Tipe manusia itu karyawan, pahlawan, dan pengkhianat. Tinggal kita bertanya kepada diri kita, kita di posisi yang mana? Sekali lagi, tipe manusia itu karyawan, pahlawan, dan pengkhianat. Karyawan adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan orang lain dan atas pekerjaannya mereka diberi upah. Itu namanya karyawan. Alumni Hidayatul Sibyan gawe di pabrik di Jakarta, pabriknya ada sorangan lain usaha nu batur urang gawe dan saha berarti jam pabrik batur ngan gawe urang diberi duit sebulan sekali, seminggu sekali. Itu namanya karyawan. Anda bukan pahlawan, saya pahlawan pabrik Anda bukan, Anda karyawan. Kiai ngawuruk kaji unggal bulan diberi duit ada ngawuruk kaji, nah karyawan lain pahlawan kahade ongel jadi kiai. Ini yang harus kita perbaiki cara berpikir, mindset kita, dan ini harus diperbaiki hati kita sehingga kita jadi Al-Ghazali hari ini. Kersa galen, kersa tong galen, bukan diundang 2 kali dia datang kalau bisa lagi. Bukan hiji mantep. Berarti dia suka dewek jawab lagi. Karena ngaji itu menyampaikan apa yang harus umat dengar, bukan menyampaikan apa yang ingin umat dengar. Itulah tabligh.
Bayangkan coba, Rasul belum kenal dan belum diakui, tapi disuruh oleh Allah fa'anzir, tidak fabashir. Muhammad, tegaklah, fa'anzir, ancam mereka, bukan fabashir. Walaupun secara menyeluruh basyiro wa nadhiro wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Kembali, kalau karyawan adalah mereka yang bekerja untuk kepentingan orang lain, atas pekerjaannya mereka dibayar. Kalau pahlawan, mereka bekerja atas dan demi orang lain dan tanpa mencari atau meminta upah dan buruhan atas pekerjaannya. Itu pahlawan. Negeri ini merdeka oleh mereka, para pahlawan kita. Ada yang mengeluarkan hartanya, keringatnya, air matanya, dan tidak sedikit selama ratusan tahun. Belanda, Jepang, Portugis, dan yang lain-lain yang kita tahu dalam sejarah bangsa ini, itu semua mereka tidak pernah mencari upah, tidak pernah mencari buruhan, dan mereka ingin merdeka bukan untuk dirinya, tetapi untuk anak cucunya. Itulah yang disebut dengan pahlawan. Dan kiai-kiai terdahulu itulah mereka yang betul-betul pahlawan. Di surau-surau kecil, di langgar-langgar reot, di masjid-masjid butut, di pasantren lobak kutu jeung tumbilang nusantara kepada gunung udah sempor, terus ngajar santri nasapinatun naja sulam taufik abatasa jahao jeung sagalana tanpa ada bisyarah apalagi gaji. Dan mereka itulah sejatinya pahlawan-pahlawan umat Islam. Mari kita kembalikan lagi Indonesia yang kita cintai ini dalam keberagaman dan keberagamaan itu, seperti salafun salih, orang-orang guru-guru kita, ulama-ulama kita terdahulu, yang antara hatinya dengan cara berpikirnya, yang antara semesta raya yang melingkupinya dengan semesta rasa yang ada dalam basirohnya, mereka menyatu sehingga walaupun kakinya berpijak di bumi, tetapi hatinya terus bermain di lazuar diimani, ada di langit sana, dikenal oleh orang langit sana, bukan hanya bangga dikenal oleh orang bumi yang sebetulnya belum tentu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit dan sekelumit dari beliau yang sedang kita peringati sekarang, acara kelahirannya, Maulidin Rasul. Beliau dalam kondisi antara kematian dan kematian. Mari kita lihat Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Beliau ini itu dilahirkan bukan dalam kenyamanan. Beliau justru dilahirkan dari satu celah kematian kepada celah kematian yang lain. Itulah kenapa hebat, itulah kenapa tangguh. Ayahanda sudah meninggal saat beliau ada dalam kandungan. Belum lama menikmati masa anak-anaknya, karena hampir sampai usia 5 tahun beliau ini tidak bersama ibundanya, tetapi bersama ibu asuhnya, ibu susunya. Dan itu tradisi dahulu di zaman baginda nih, biar ada rasa peradaban tertentu, biasanya suka dikeluarkan ke tempat-tempat terbaik dan ke orang-orang terbaik. Dan baginda seperti itu caranya. Maka setelah hampir di usia 5 tahun beliau kembali lagi, dan konon menurut para ahli sejarah yang sudah sampai kepada kita boleh berbeda di antara ulama usirah, tetapi kita sering mendengar bahwa beliau di usia 6 tahun itu sudah ditinggalkan oleh ibundanya ketika sekembalinya ziarah dari Makbarah ayahandanya Sayyidina Abdullah. Dari kematian ayahanda ke kematian ibunda, 2 tahun saja diurus oleh kakeknya, ada lagi kematian, wafat kakeknya, dan seterusnya dan seterusnya. Baru saja mengokohkan keislaman di Makkah, ternyata penopang
ekonominya, penopang dakwahnya, istri tercintanya meninggal bersama penopang keamanannya, paman tercintanya Abu Thalib. Dari kematian ke kematian, dari sesuatu yang sulit ke sesuatu yang sulit. Maka cara kita membaca hari ini adalah, sekali lagi, cara kita membaca hari ini dalam konteks kekinian dan dalam konteks kedisinian berislam dan berindonesia kita, maka kita baca ini isyarah Rabbani, ini isyarah Allah bahwa kita harus mengokohkan diri kita untuk menjadi pahlawan-pahlawan hari ini. Alumni siap? Alumni siap? Siap jadi karyawan, siap jadi pahlawan? Apa Pesantren Hidayatus Sibyan siap jadi karyawan apa siap jadi pahlawan? Pahlawan ya. Bekerja untuk Hidayatus Sibyan, bekerja untuk orang lain, Hidayatus Sibyan untuk umat Islam, untuk semuanya, dan kita tidak mencari materi apapun bekerja di Hidayatus Sibyan itu. Kelakuan goreng alumni di pesantren mana-mana, lamun geus kaluar di pesantren sok teu inget ka pesantren, catet eta goblok sia. Rul. Kieu teh di dieu kira-kira. Tadi di dieu kitu teh alumni. Punten ya. Kenapa? Orang tua itu kata Imam Al-Ghazali itu 3. Indung bapak secara biologis, guru nu nyalametkeun tina neraka, mitoha. Guru teh eta kabeh. Jadi teu aya tilas guru simkuring, begawe eta. Sul adab kawalan sih. Ya mau ngomong ge pantes teh ya. Kiai mau ngomong ge pantes teh nu haji. Hah? Cek alumni pantes teh mau ngomong kieu. Karena kita sama-sama alumni pesantren, saya juga kalau ke sana ke guru-guru saya seperti itu gitu. Akhirnya ke perkataan alumni, nah kebetulan saya juga pimpinan pesantren. Baik pesantren Lamari gitu kahari baru jadi teh 1880 genep didirikeun anak di 134 tahun. Baik ede, maka sejarah yang dibejakan gitu bisa disangka. Nah, udah orang-orang umurnya nanti lu pasang ke sekolah. Saya ketujuh sekarang meneruskan abah yai, mbah yai. Jauh sebelum ada Indonesia ini, Indonesia baru 75 tahun. 1945 kami sudah ada berbagi bersama anak negeri sejak 1886 di Bagujati. Nah, alumni pemujud kahade duka di dia menang sabulan, duka di dia menang setahun, duka di dia menang sakumaha wae, pasti geus ngalakon minum Hidayatus Sibyan, bahkan modal Hidayatus Sibyan, nepi ka lamun poho ka Hidayatus Sibyan lalawara eta kahade. Lamun guru adalah orang tua, maka jelas secara kiasinya berarti ridho Allah ada di ridho orang tua, baik orang tua secara biologis ataupun orang tua secara ideologis pun kurang gitu. Jadi lamun ngamanaan wabil walidaini ihsana kahade ulah teks bungkulnya tekstual, tetapi interpretasinya mesti harus kontekstual juga. Di situ kalau bicara wabil walidaini ada orang tua kita, ada guru kita, ada mertua kita. Minimal ini tafsir Imam Ghazali. Para hadirin kaum muslimin rahimakumullah, amin. Maka belajar dari baginda, melihat sisi-sisi tertentu yang tidak mungkin kita bisa membuarnya karena terlalu indah dan terlalu hebat perjalanan beliau. Tidak akan pernah cukup orang dengan mengarang sebuah kitab setebal apapun dan sebanyak apapun. Tidak cukup khitobah, pidato dan ceramah berhari-hari bahkan berpuluh-puluh tahun untuk membicarakan berbagai hal yang ada dalam kehidupan habibana wa nabiyana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sedikit saja yang kita pelajari, dan beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat itu
Sekali lagi, berbeda dengan yang lainnya, beliau mampu membangkitkan rasa. Beliau baginda mampu mengokohkan. Baginda mampu membawa umat yang ada saat itu keluar dari arus mainstream. Ini tugas para alumni, ini tugas para ustaz, ini tugas para kiai. Kita mampu membawa umat keluar dari cara berpikir arus mainstream. Tentu sekali lagi dalam konotasi positif, bukan asal keluar dari arus mainstream. Kita harus berani keluar dari zona nyaman, bukan sebatas khotbah dan basa-basi, tetapi fakta dalam keseharian bahwa kita kemuliaan kita tidak atas kekuasaan, tidak atas kekayaan, dan tidak atas apapun. Kemuliaan kita inna akramakum indallahi atqakum, atas ketakwaan kita. Maka nilai dan kualitas takwa inilah yang harus membentuk diri kita hari ini, seperti baginda membentuk dirinya dan para sahabatnya. Kira-kira alumni Nabi benghar apa miskin sabada jadi Nabi? Nabi sabada jadi Nabi jeung Rasul benghar apa miskin? Hah? Nabi sabada diangkat ku Allah jantan Rasul posisinya benghar apa miskin? Beliau miskin. Mulia ada Nabi, mulia padahal miskin. Andai beliau menginginkan kekayaan, apa susah dari seorang Nabi? Cek dohir tekudu minta ke Allah doa. Ada sahabatnya Abdurrahman bin Auf, panggil Abdurrahman, saya pengen istana anu. Kecil itu baru satu sahabat, belum sahabat-sahabat lain yang kaya. 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu semuanya kaya kecuali satu orang, Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau miskin, tetapi miskinnya Sayyidina Ali dan miskinnya Rasulullah itu miskin pilihan. Artinya pilihan hidup, bukan tidak berdaya. Mun aya alumni hidayah disediakan miskin rata-rata tidak berdaya, bukan pilihan hidup. Wal betak hidupna. Pernah nggak dalam cerita atau kita mengkaji sejarah kitab apapun bahwa Rasul itu tidurnya pakai spring bed? Can ayat spring bed lagi yang agak ayeuna. Di rumahnya ada AC, rumahnya luas, gitu. Terus TV-na sakioin, can ayat TV lagi listrik lagi can ayat. Thomas Alva Edison lagi can hirup dan can lahir. No, siang listrik lagi penemunya. Atau ada cerita barangkali Nabi itu di mana ya kulkas tilu pintu kulkasnya tak usah pintu minimal. Ayah cerita itu di nabul asok lu yakin lu lokat bahwa bari nundukan bari ngacan ayah nggak ada kan. Artinya apa? Beliau baginda ini mulia di hadapan Allah sampai mengagumkan semua penduduk langit dan paling mulia dunia akhirat ini. Sekali lagi, ketakwaannya ini yang jarang kita berkontemplasi di situ. Seolah-olah kemuliaan itu ketika kekuasaan di tangan kita, ketika kekayaan di tangan kita, padahal jauh sebelum beliau dan baginda itu memimpin Madinah, ya, beliau biasa hidupnya, masya Allah, tetapi mulia. Tapi kan ada lagi berarti orang benghar, ya, benghar itu salah, seperti miskin kan itu salah, tetapi bukan itu target hidup kita. Ingat karena taklimul muta'alim baheula keur diburukan ku urang ku kiai. Wa man wajada ladzatal ilmi wal amali bih qallama yarghabu fima indan nas. Sesiapapun orang yang sudah menemukan kenikmatan ilmu dan kenikmatan mengamalkan ilmu, maka sedikit sekali dia tertarik oleh apa yang ada di tangan manusia. Makanya nage mak tingali olah saeutik mak pisan eta mak zaidah tujuanna nambahan supaya saeutik pisan Allah saeutik pisan yarghabu fima indan nas. Begitu ratusan tahun kita kaji di pesantren, hari ini menguap entah kemana. Dan inilah pertempuran yang sebenarnya kita yang disebut para ustaz
Kita yang disebut para kiai, para ajengan, para tuan guru, para abuya, kita yang harus memulai itu. Dan itulah ulama salaf dahulu seperti itu. Maka walaupun kita tidak bisa 100% seperti mereka dan meniru mereka, karena aku yakin mereka meniru baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berusaha untuk ke arah itu. Dan ini peringatan Maulid Nabi hari ini yang harus menjadi nuqtatul intilaq, titik berangkat kita, memberangkatkan hati dan cara berpikir kita bahwa kemuliaan kita semata-mata oleh ketakwaan kita, bukan oleh kekuasaan dan kebendahan. Setuju kira-kira alumni? Setuju kira-kira? Setuju hek, setuju karep rek balik dilakonan bakal ngeunah hati, dilakonan bakal puyeng. Karena lamun neangan kemuliaan tina sisi kekuasaan moal pernah tenang. Jadi RT, wah hebat kok nama ya. Santri Kang Haji di lemburnya jadi RT. Nah urut ngaji ongko, moal cukup jadi RT teh. Karena itu masih rendah, dia ingin jadi RW nanti. Tepuas, bisa jadi RW asal ada masyarakat tersebut kamu nanti sama jadi calon kepala desa ya. Terus dan seterusnya itu. Lalu setelah puncaknya jadi presiden, dia capek juga mempertahankan jabatannya sampai penembakan mahasiswa. Di negeri anta berangkat, saya tidak bicara Indonesia. Itulah kekuasaan. Kalau kita bicara harta, mimitina buka PGR. Bangga nangis didit kagak kenang capek ngajualan cilok. Balik di pesantren teh, kabur sih pesantren baheula. Jadi ajikan jadi jualan cilok. Alhamdulillah buka PGR. Eta geus boga PGR batur macan bageun motor. Urang nu geus boga kurang kene bae. Hayang beuki naik deui naon. Tuluy. Geus boga. Nu 30 juta teh naon? Hah? Ninja. Awal, mobil. Mobilnya teh dimitina, meulina teh sedia. Urut di second gitu. Nges boga. Naik kena Avanza, naik dia terus. Nabi kasagarana tidak akan pernah berhenti untuk mencari kepuasan kalau bicara atas materi dan kekuasaan. Maka ketakwaan itulah sebetulnya yang akan membatasi kebendaan kita dalam hati kita. Dan ini dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka muncul jadi kiai temenan aya sok bageula sing baleun harya da Rasulullah memang jadi Rasul mah bageula beunghar geus ngasaan beunghar. Main mah lamun langsung ke beunghar teh karunya sok ke beunghar heula ke lamun geus beunghar ade ulah ka bawah terus sampai ka modal pijeun si Rasul habis kan Rasul dipake dakwah. Ketika usia 25 tahun menikahi ibunda kita Ummul Mukminin Khadijah, betapa Rasul mas kawinnya seperti apa coba? Mahar dan segala itu kan miliaran nih. Namun pakai di konversi karena duit orang ayeuna berarti beunghar. Tetapi setelah jadi Rasul justru beliau memilih, sekali lagi memilih untuk hidup miskin, dan pilihannya di situ. Kenapa? Ada banyak hikmah. Salah satunya, andai setelah jadi Rasul tetap kaya, umatnya akan ikut-ikutan nanti, dan nanti fasilitas kerasulannya dijadikan tempat untuk mencari kekayaan. Kesaretik ajengan gitu ya kan? Tidak kira-kira gengsi loh, ajengan naik motor. Namun sabab mau naik motor itu usum. Itu dicarium tangan di jalan beda, turunnya tidak motor. Sehingga ngaji itu dipikirkan nanti mobil naon yang perlu dibawanya. Lain ngaji itu naon kudu disampaikan, jeung naon yang diajina, jeung naon geus kamalkeun dalam urang. Ku diri urang dibejakeun ka batur. Ini hari ini terjadi. Hanya orang-orang yang mendapat hikmah dari Allah dan diberi hikmah oleh Allah yang tidak akan tercabut dari hatinya kezuhudan itu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Hari ini orang sudah jauh dari hikmah itu sendiri. Ingat dalam ngomong hikmah ya 14 makna tentang hikmah. Apa saja itu hikmah? Ada 14 makna. Inilah yang baca Quran pakai bahasa Arab. Terus kita ngaji deh. Bu, kadang-kadang deh ngaji. Yakin? Mungkin kadang-kadang minimal ninggalin ada gang dengan dia teh. Sepakat para ulama KBG, ulama salah. Gitu. Abdi ngahaja ngajian ke loba heureuy Bu, geus loba ieu sok heureuy lah. Abdi ngajian serius.
nuheureun aya 5 abdi nu serius na hiji ka nuheureun di kabeh ilaha ngajina. Ari ngaji teh tujuanna ngabeberes diri lain. Hah? Ari ngaji tujuannya ngabeberes diri lain. Lain ngagorengkeun organisasi batur lain. Lain ngagorengkeun batur lain. Keur ngadean diri urang kok ngaji jadi lima balik dina ngaji teh dibenci ka batur. Kan lucu. Terus ngaji jadi rah benci. Mestinya di situ cinta kalau sudah ngaji itu, dan Rasul membawa cinta. Bukan dalam kata-kata, tetapi dalam keseharian kita mestinya. Dengan siapapun umat Muhammad kita harus bersama. Perbedaan itu biasa. Katanya Bhinneka Tunggal Ika. Kok bicaranya bineka terus, kapan Tunggal Ikanya? Halo? Halo? Terus kita ngaji nih. Benar, terus. Ayo bahayain. Mau rindu Rasulnya, kita pengen guru kita nanti. Ya gitu. Mana nih? Baik. Di mana nih? Coba. Pengen akhirnya kayak kolornya. Para hadirin, nah kalau kita sudah tahu tipe manusia tadi, ada karyawan, ada lagi siapa? Pahlawan, ada lagi pengkhianat. Ini yang belum disampaikan ya, siapa pengkhianat? Mereka yang tidak bekerja untuk kepentingan orang lain, tetapi mereka mengatasnamakan orang lain dan mengambil sebanyak-banyaknya manfaat dan keuntungan dari orang lain. Bagaimana pengkhianat ya? Mereka tidak bekerja untuk orang lain, tetapi selalu mengatasnamakan orang lain dan mengambil sebanyak-banyaknya manfaat juga keuntungan untuk dirinya dari orang lain. Ini namanya pengkhianat. Mengatasnamakan rakyat, mengatasnamakan golongan, mengatasnamakan apapun, termasuk panitia masjid mengatasnamakan masjid, tapi duit masuk kayak saksoran. Pengkhianat itu ada. Halo, ini ngomongnya gila. Ini kira-kira bener apa salah yang ngomong gila? Peresnya hari itu ngalaman orang ngerasa peres. Mun pahit sih jadi jajamu, mun amis sih jadi madu gitu. Itu keras kita kalau ada yang ngomong saya anak gitu. Sok dia aja nanti bagelan aku kiai. Qulil haq walau kana murran, atau dalam bahasa yang jelasnya qulil haq wa in kana murran. Para hadirin,